Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih kuat kan puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di sini bersama Zahira selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Ustadz Syahrul, kita bersama-sama akan belajar tentang hadis ifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Zahira. Gimana Mbak Zahira, sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita bahas bersama. Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Zaman belum menyebutkan hadis ifkinya loh. Sudah kan? Sudah ya? Sudah. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina syafiina qurrata'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga pemirsa Misja Official selalu bahagia dan selalu semangat untuk menjalani puasa yang sedikit lagi mungkin sudah akan finish. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Zahira. Kali ini kita akan belajar tentang hadis ifki. Mbak Zahira pernah dengar enggak tentang hadis ifki itu apa? Belum pernah. Belum pernah. Jadi emang hadis ifki itu hanya nama untuk penyebutan sebuah peristiwa yang itu luar biasa besarnya, luar biasa dasarnya. Saking dasarnya Nabi itu sampai bingung. Nabi itu sampai cukup sulit menghadapi peristiwa ini. Hadis ifki itu kalau hari ini kita mengenalnya kabar bohong atau hoax. Jadi kalau hari ini ada banyak kabar hoax yang mungkin itu bisa kita terima dari berbagai informasi yang ada di internet. Dulu Nabi pun juga terkena dampak dari hoax. Wah, kalau hari ini kan klarifikasi kan mudah, sudah ada teknologi yang canggih. Kalau dulu bagaimana? Wah, luar biasa itu. Jadi Nabi dulu itu pernah terkena fitnah. Bukan nabinya, cuma Siti Aisyah sebagai istri beliau yang terkena fitnah luar biasa. Jadi dulu tahun ke-5 ada yang mengatakan para sejarah berbeda pendapat. Terjadi peperangan Bani Mustalik. Terjadi peperangan Bani Mustalik. Di peperangan tersebut kira-kira terjadi pada 6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah bulan Sya'ban. Kala itu setelah peperangan dan saat perang itu Nabi didampingi oleh Siti Aisyah. Dan yang terjadi apa? Setelah perang, Nabi pun mengajak pasukan dan umat muslim segera bergegas kembali ke kota Madinah di malam harinya. Apalagi kalau malam otomatis di medan perang itu ya tidak seperti hari ini yang banyak lampunya. Otomatis ya tidak seberapa terlihat. Lah, Siti Aisyah itu kan ditaruh di beliau itu berada di Haudaj. Haudaj itu seperti apa? Tempat untuk permaisuri gitu loh. Kira-kira tempat apa? Gubuk di atas unta. Gubuk kecil di atas unta. Ada yang mengatakan di atas unta, ada yang mengatakan dipandu oleh para sahabat pasukan muslim lainnya. Jadi kala itu ketika Nabi memerintahkan para sahabat dan para kaum muslimin untuk kembali ke kota Madinah, ketika malamnya setelah pasca peperangan, Siti Aisyah tidak sengaja beliau ingin buang hajat, sehingga beliau keluar dari tempat pandunya untuk kemudian buang hajat. Ya agak jauh sedikit dengan pasukan muslim, tempat pasukan muslim berkumpul tadi. Setelah lama buang hajat, mau kembali, pasukan umat muslim sudah bergegas
Cuma Siti Aisyah di tengah perjalanan mau kembali ke tandunya, Siti Aisyah kalungnya jatuh dan ya kembali ke tempat tadi, ke tempat sekitar buang hajatnya tadi ya, untuk mencari kalung yang terjatuh. Baru kemudian kembali ke tempat perkumpulannya orang pasukan muslim. Beliau pun kaget, ternyata pasukan sudah berangkat. Ketika beliau mencoba memanggil tetapi tidak terdengar, karena ya mungkin karena satu malam hari dan anginnya juga kencang, jadi suara beliau tidak terdengar. Masalahnya pasukan yang menggotong tandunya Siti Aisyah ini merasa dan menduga bahwa di dalam sudah ada Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah masih mencari kalung di tempat buang hajat tadi. Wah, luar biasa. Siti Aisyah pun ya namanya perempuan seorang diri. Apa yang terjadi ya beliau akhirnya tertidur, bukan tertidur ya, tapi berbaring di tanah gitu, sambil menunggu mungkin pasukan muslim menyadari bahwa Siti Aisyah tidak berada di tandunya. Ternyata tidak kembali lama. Ada satu pasukan yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini pasukan yang diperintahkan oleh Nabi untuk pulang paling akhir. Sebagai sebagai penyisir tempat arena pasukan muslim, kalaupun ada yang tertinggal. Benar saja, ketika beliau tiba di tempatnya Siti Aisyah berbaring, beliau langsung kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi yang disebutkan oleh kata ketika beliau menyadari bahwa yang berbaring adalah istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika Siti Aisyah menundukkan pandangannya dan segera bangun untuk kemudian itu tadi. Begitupun Sofwan bin Mu'attal, beliau juga menjaga pandangannya. Unta yang dibawa oleh beliau dipersilahkan untuk dinaiki oleh Siti Aisyah. Nah, pasukan muslim yang tiba dahulu di Madinah, otomatis kan Siti Aisyah tidak ada. Ini menjadi polemik yang luar biasa. Dibuatlah fitnah keji, yaitu Ubay bin Salul kalau tidak salah, seorang munafik yang kemudian menyebar fitnah yang luar biasa bahwa Siti Aisyah berserong. Apa serong itu? Selingkuh dengan pasukan yang paling akhir tadi. Siapa namanya tadi? Sofwan bin Mu'attal. Jadi dibuatlah fitnah yang keji yang itu menyudutkan Siti Aisyah. Tiba di kota Madinah, Siti Aisyah pun sakit. Tapi Siti Aisyah belum tahu tentang fitnah keji itu. Fitnah itu, kabar hoax itu tersebar. Informasi yang salah ini tersebar di kalangan Madinah. Masya Allah, bayangkan. Coba seorang suami mendapati kabar bahwa istrinya selingkuh. Semua masyarakat tahu. Apa yang terjadi kira-kira sebagai seorang suami? Bingung apa tidak? Bingung. Dan kebingungan itu membuat baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak memberikan kelembutan seperti halnya biasanya kepada istrinya Siti Aisyah. Kalau biasanya beliau mesra-mesraan dengan Siti Aisyah selama 1 bulan, Nabi tidak berperilaku lembut karena tekanan yang luar biasa. Lah, Siti Aisyah baru mengetahuinya setelah beberapa minggu dari sakitnya. Yang mengabarkan adalah Ummu Mastah. Ummu Mastah kala itu mengantarkan Siti Aisyah. Saat itu anaknya juga terlibat, termasuk mempercayai fitnah. Sehingga ketika mengantarkan Siti Aisyah untuk buang hajat, beliau terjatuh kalau tidak salah. Kemudian beliau menyumpahi dan menyerampahi anaknya sendiri. Karena apa tadi? Karena terlibat
percaya tentang fitnah itu luar biasa. Nabi pun selama 1 bulan hanya menanyakan kabar, tidak ada basa-basi, tidak ada kata-kata yang lembut dari baginda Nabi, hanya menanyakan kabar, bagaimana kabar tentang Siti Aisyah saja. Selebihnya tidak. Habis itu ya sudah beliau keluar dari kamar dari Siti Aisyah. Sampai suatu ketika Nabi pun luar biasa di puncak kegundahannya karena menghadapi fitnah itu, beliau mengumpulkan para sahabat, termasuk beberapa pelayan perempuan yang ada di keluarga Nabi, dikumpulkan, ditanyai, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang bukan Sayyidina Abu Bakar, Umar. Kalau tidak salah Sayyidina Umar, bagaimana pendapatmu tentang Siti Aisyah? Jawaban semua yang didatangkan oleh Nabi untuk bermusyawarah semuanya sama. Kita tidak mendapatkan mengetahui satu pun dari Siti Aisyah kecuali kebaikan. Akhirnya Nabi di atas mimbar menyampaikan bahwa demi Allah aku tidak mengetahui sesuatu dari keluarga kecuali kebaikan. Siapa yang mau membela aku dari orang yang menyebarkan fitnah ini? Para sahabat ramai. Ada yang siap untuk mengeksekusi orang-orang munafik ini tadi, orang munafik yang menyebarkan fitnah tadi. Cuma ditahan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Baru kemudian beliau masuk ke kamarnya Siti Aisyah. Baginda Nabi masuk ke kamarnya Siti Aisyah menyampaikan, aku telah mendengarkan kabar dari orang-orang yang kira-kira, ya pokoknya beliau menginginkan, Nabi ini hanya menginginkan, karena Nabi ini mendapati saking banyak informasi yang deras sehingga ada sedikit keraguan, seakan-akan Siti Aisyah ini benar melakukannya. Sehingga Nabi dawuh Nabi kepada Siti Aisyah, kalau kamu melakukan perbuatan serong hidup dengan sunnah, kalau kamu melakukan perbuatan itu yang jelek, maka bertobatlah. Kalaupun kamu tidak melakukan perbuatan itu, Allah akan membebaskanmu dari fitnah itu. Bayangkan, di tengah kegundahan Nabi selama 1 bulan, Nabi tidak pernah mendapatkan satupun wahyu. Coba betapa Nabi, seorang Nabi ya. Tapi ingat kembali ke dasar awal tadi, Nabi Muhammad adalah manusia, layaknya manusia pada umumnya, tapi ia tidak seperti manusia pada umumnya. Itu yang perlu kita ingat. Akhirnya Siti Aisyah pun meminta bantuan, klarifikasi kepada ibundanya dan ayahnya, kepada ayah dan ibundanya. Baik ayah, beliau hanya melihat, Siti Aisyah hanya melihat, memandang Sayyidina Abu Bakar agar bisa membantu mengklarifikasikan peristiwa ini. Dan keduanya menjawab tidak berani. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku jelaskan, yang harus aku katakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Abu Bakar demikian, ibunya Siti Aisyah juga demikian. Wah, luar biasa. Berarti Siti Aisyah terpojok, hanya seorang diri tanpa ada yang membela dirinya, sehingga beliau bangkit dari tempat tidurnya. Siti Aisyah mengatakan, andai saja aku mengatakan tidak, tetap kalian akan mengatakan iya, membenarkan. Kalian mendengarkan sehingga seakan-akan kalian meyakini apa yang kalian dengar. Walhasil Siti Aisyah protes. Kalau saya jawab tidak melakukan, kelihatannya jenengan bakal tidak akan percaya. Begitu sebaliknya, kalaupun saya mengatakan iya, kalian juga akan membenarkan. Apa kata Siti Aisyah? Tidak ada kata yang patut untuk menggambarkan kondisi saya kecuali perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada yang bisa menggambarkan kondisiku hari ini kecuali doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabrun jamil, wallahu musta'an ala ma tasifun. Wah, sudah. Kali ini yang saya bisa lakukan hanya sabar lah. Yang hanya bisa membantu saya adalah Allah. Bayangkan, Nabi beserta keluarganya mendapatkan guncangan yang luar biasa. Kalau hari ini mungkin kalau ada hoax atau fitnah,
tinggal kita klarifikasi, kita datangi atau kita tanyakan via chat atau kita tanyakan melalui akun pribadinya, sudah. Tapi bagaimana dulu ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW mendapati keluarganya difitnah? Selama 1 bulan tidak ada ayat yang turun. Sehingga apa? Kala itu Sayyidina Abu Bakar dan istrinya Nabi dan Siti Aisyah tidak ada yang keluar ketika Siti Aisyah sudah apa? Membela diri. Saking tegangnya dan tidak saking tegangnya tiba-tiba tidak berselang lama Nabi apa? Badan Nabi terlihat bercucuran keringatnya dan lunglai. Nabi itu kalau saat menerima wahyu itu ada beberapa kondisi, Mbak Zaira. Ada yang kondisinya mungkin kondisinya lemas saking beratnya menerima wahyu. Ada kalanya ada suara seperti suara bunyi lonceng. Itu nanti ada kalanya malaikat Jibril yang menyampaikan secara langsung seperti ayat Iqra. Alhasil Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Siti Aisyah, yang menjelaskan Siti Aisyah ini bebas dari fitnah itu dan tidak pernah melakukan serong. Masya Allah. Setelah ayat itu turun dan disampaikan oleh baginda Nabi, apa kata ibundanya Siti Aisyah? Wahai anakku, berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Siti Aisyah? Tidak, aku tidak akan berterima kasih kepada Muhammad ibn Abdullah. Aku akan berterima kasih kepada dia, Allah Subhanahu wa taala, yang membebaskanku dari fitnah ini. Karena tadi Siti Aisyah sudah sendirian, secara psikologinya luar biasa tertekan. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan klarifikasi dari Siti Aisyah. Yang menjelaskan dan mengklarifikasikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Siti Aisyah pun juga namanya manusia. Siti Aisyah pun juga meskipun demikian itu tidak mengurangi kemuliaan Siti Aisyah dan tidak mengurangi keagungan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi. Sehingga tadi Siti Aisyah mengatakan, aku tidak akan berterima kepada Muhammad, karena yang menurunkan, yang mengklarifikasikan peristiwa ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli sejarah mengatakan ini disebut dengan hadis ifki, atau kalau kita hari ini kita mengenalnya mengenalnya dengan hoax. Ada beberapa hal yang luar biasa yang kita jadikan pelajaran. Satu, bahwa peristiwa hadis ifki ini sangat rentan. Perempuan itu sangat rentan menjadi korban sosial, karena suaranya perempuan terkadang tidak didengar oleh sosial, oleh masyarakat yang ada di sekitar. Itulah yang kemudian Masya Allah oleh Allah kemudian dibantu untuk mengklarifikasikan. Ini sekelas Siti Aisyah yang tidak ada pada dirinya kecuali kebaikan, itu pun terkena terkena tekanan emosional. Jadi bagaimanapun maka Allah itu dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pasca pembelaan Siti Aisyah menandakan bahwa Allah juga berpihak kepada perempuan. Islam juga harus hadir untuk perempuan. Tidak kemudian tidak kemudian timpang, harus saling menerima klarifikasi kalaupun ada kabar yang miring. Tidak mudah untuk meyakini. Nabi tidak meyakini berita itu, karena tadi di awal Nabi di atas mimbar meyakinkan bahwa tidak ada pada diri keluarga kecuali kebaikan. Tapi karena derasnya informasi yang terus menerus selama sebulan, ada keyakinan sedikit. Dan oleh Siti Aisyah pun ditangkap. Kalaupun saya katakan tidak, jenengan pun juga akan mengatakan benar apa yang dikatakan oleh mereka. Apalagi saya mengatakan iya, jenengan juga akan membenarkannya. Walhasil ini menjadi pelajaran berharga di dunia yang serba instan dan banyaknya informasi. Satu kesimpulan lagi, yaitu pelajarannya
informasi yang salah ketika selalu didengungkan akan menjadi kebenaran dalam benak pikiran kita. Ini pelajaran berharga yang harus kita pahami. Maka saya menghimbau pada diri saya sendiri untuk tidak mudah percaya tentang informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Kita perlu klarifikasi dan kita perlu memahami betul permasalahan yang ada di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Zaira. Luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari peristiwa ini, dari pelajaran ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti podcast kali ini. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh besar ya ilmu yang kita dapat dari Ustadz Syahrul. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari bersama. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.